Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin. Idil qulub wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Al-ayah wallahu ma'nana bil muradi. Surat Al-Fatir ayat 29-30. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala Zala Zalaluh yang menjadi sumber daripada hikmat dan nasihat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam, Nabi terbesar, Nabi tertinggi, Nabi teragung, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah, pemirsa FETV di mana saja berada, tentunya tidak hentinya saya mendoakan semoga ada dalam sehat walafiat, ada dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam acara Cahaya Ramadan, insyaallah bermanfaat di dalam channel FETV Indonesia. Pemirsa FETV di mana saja berada, insyaallah ada dalam lindungan dan kesehatan selalu dari Allah Ta'ala Zala Zalaluh. Tema kali ini adalah bagaimana kiat kita untuk mengedepankan kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai teman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita masuk kepada hari-hari bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dimana Allah anugerahkan kepada umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Zala Zalaluh. Ramadan bulan yang terkhusus untuk umat-umat baginda Nabi Muhammad, yang di dalamnya terkandung daripada termasuk umat yang beriman dan bertakwa. Ramadan adalah madrasah bagi kita dan pendidikan bagi kita untuk menempuh yang dinamakan definisi manusia bersabar. Artinya, Ramadan adalah harus kita ambil pendidikan kurikulum apa ketika kita masuk atau sesudahnya atau selesai bulan Ramadan yang mulia ini. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, dalam pertemuan kali ini, insya Allah, saya akan sedikit mengulas tentang ayat 29-30 di dalam surat Al-Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarzuna tijaratan lan tabur. Al-ayah wallahu ma'nana bil muradi. Di dalam surat Al-Fatir ayat 29-30.
Pak, insya Allah dalam pertemuan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang arti daripada ayat tersebut. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ini Allah dengan kalimat inna. Inna ini adalah artinya sesungguhnya. Berarti tidak ada referensi kebohongan Allah. Bahkan di sini juga termasuk kalimat yang dinamakan kalimat yang harus kita percayai secara menyeluruh di dalam agama Islam. Karena Allah berkata dengan sebenar-benarnya dengan kalimat tersebut. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Tafsirnya adalah ay mudawamah. Orang yang selalu mendawamkan membaca kitab Allah, yaitu ay Al-Quranul Karim. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang selalu mendawamkan membaca ayat suci Al-Quran. Terutama bagi setiap kita melakukan ibadah sholat yang 5 waktu, setelah kita selesai melaksanakan ibadah tersebut, dilanjut dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. 1 huruf saja Allah lipat gandakan 10 kali pahala dan 100 kali kebaikan. Subhanallah. Bahwasannya di dalam bulan suci Ramadan, ketika hamba Allah meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab pedoman kehidupan di dunia menjadi satu wasilah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa VTV Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang beriman tentunya, Pak, insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, haruslah kita memisahkan bahwasannya kebaikan dan kejelekan. Kebaikan di dalam lisan, kejelekan di dalam lisan. Contoh, apabila kita selalu mendawamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhirnya ayat-ayat yang ada termaktub di dalam Al-Quran, 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz, kita selalu mendawamkan di bulan suci Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabatnya, ketika manusia umatku membaca alif lam mim, itu terhitung bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf itu akan dilipat gandakan pahalanya adalah 10 dan 100 kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan Nabi Muhammad SAW pernah meriwayatkan di dalam hadis qudsinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya, dan aku berikan juga 2 kegelapan. Tafsirnya cahaya tersebut, Nabi Musa alaihissalam, qalu ya Allahu Jalla Jalaluh, nuraini, apa? Ya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, 2 cahaya tersebut. Allah menjawab, nuru Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama adalah cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Ketika umat
Nabi Muhammad SAW berpegang kepada Al-Quran, maka akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Al-Quran akan datang di yaumil jaza nanti atau di yaumil akhirat bagaikan cahaya matahari yang menerangi kegelapan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berbahagialah bagi orang-orang yang selalu cinta atau membaca Al-Quran di dalam kehidupannya. Ramadan adalah madrasah bagi kita untuk menempuh manusia yang bersabar dari setiap godaan dan cobaan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita digembleng untuk bersabar atas segala amaliyah wajib kita, yaitu berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya hanya satu amaliyah yang langsung Allah berikan pahala, yaitu puasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena puasa adalah satu amaliyah yang bisa disembunyikan. Contoh, orang yang tidak berpuasa akan sama saja seperti orang yang berpuasa. Makan dan minum di dalam rumah atau dimanapun keluarnya dilemas-lemas. Berpura-pura berpuasa, orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahuinya. Subhanallah, bahwasannya puasa adalah menggembleng kita yang pertama kesabaran dan kejujuran. Puasa memberikan fasilitas kepada kita untuk merubah akhlak dari sabar dan jujur. Teman-teman VTV di mana saja berada, inilah satu kehidupan yang harus kita nikmatin. Apabila kita tidak nikmatin, maka niscaya kita akan merasa merugi. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentunya inilah satu ajang daripada kita berlomba-lomba untuk menempuh manusia yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita lapar, walaupun kita haus, walaupun kita letih dan lesu melaksanakan ibadah puasa ini, tetapi kita niat imanan wahtisaban, berniat karena Allah, bahwasannya kita tahan sampai azan berkumandang dan kita selesai melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pesan dari saya, marilah kita tingkatkan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Manakala di bulan-bulan lain kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, dan juga rezeki yang berkah. Bulan Ramadan adalah bulan menanam amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa VTV Indonesia di mana saja berada, hamba-hamba Allah umat baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah pertemuan kali ini sampai di sini semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan adalah milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Nasihat ini terkhusus untuk saya, umumnya bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf, sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.